pembelajaran. Itu kalau sudah dilaksanakan, kita akan menggambarkan. Kalau belum dilaksanakan, berarti kita akan mempraktekkan itu sesuatu yang memang belum digunakan. Itu bisa dengan dua cara, bisa dengan PTK, jadi judulnya nanti peningkatan penguasaan keterampilan apa dengan strategi pembelajaran lagu, atau melihat dua kelas, yang satu pakai lagu, yang satu enggak, gitu. Itu eksperimen. Nah, yang melatih lihat di sekolah itu bagaimana? Eh, belum sih, belum sempat kayak ada lagu-lagu gitu Nah, kalau belum ada, kalau maka sekolah itu. pilihannya dua. Jangan pelaksanaan. Kalau belum ada di situ, bisa peningkatan aja, peningkatan penguasaan apa misalnya, dengan strategi pembelajaran berbasis lagu. Paham nggak, melatih? Ya, hilang. Fatimah, Jadi Ustadz, melatihnya kemana melatihnya? mungkin sinyalnya lagi terganggu Ustadz. Iya, Kirain ada yang apa? paham melatih, paham Tadi nggak? apa Ustaz yang peningkatan pemahaman? Kamu apa? Lagu itu untuk apa? Ngajarin apa? Kenapa? Lagu itu untuk ngajarin apa? Lebih ke dasar-dasar kayak huruf hijaiyah, kayak gitu. Kosakata sih lebih ke mufradat bahasa Arabnya gitu. Ya, kalau kosakata aja ya. Gitu. Jadi misalnya peningkatan penguasaan kosakata siswa SD kelas berapa? Kelas 1 misalnya, dengan pembelajaran berbasis lagu gitu. Nah, itu nanti jadinya penelitian tindakan itu. Wah, melatih. Dengar nggak? Iya, lebih ke pengembangan ya Ustaz ya. Itu kalau pengembangan kamu bikin lagunya. Oh, gitu. Jadi pengembangan itu ada dua macam. Peningkatan. Ada pengembangan pembelajaran, disebut dengan pengembangan model pembelajaran. Jadi kalau kita pengembangan model pembelajaran, yang kita buat adalah langkah-langkah pembelajaran menggunakan lagu. Kalau lagunya udah ada, kalau lagunya belum ada, misalnya sih kalau tahun 1 gitu ya, tahun atas S1 gitu. Kalau lagunya yang belum ada, ya bikin lagunya, penelitian pengembangan namanya. Tapi kan kita tidak di ilmu yang, ya kecuali misalnya lagu-lagu yang memang sudah terkenal, tinggal diganti dengan bahasa Arab isinya gitu. Bisa gitu. Berarti penelitian pengembangan, penciptaan lagu gitu untuk pembelajaran kosakata. Nah, yang dimau yang mana? Pergi lagi melatih. Iya Ustaz, itu lebih tadi sih ke peningkatan aja sih ya. Ya udah, Coba. cari-cari ya nanti di Google Scholar banyak gitu. Nah, Ustaz, syukron. Kapan? Secepatnya. Ya, jangan syukur-syukur. Kamu tahu bingung gitu, bukannya kontak rumah, mau tidur. Tuh. Oke. Nah, Ustaz, syukron. Viva ya, Viva, Masya Allah. Ada Mas Aziz. Dam, Ya, Ustaz. kamu sibuk apa sih, bisnis ya? Enggak Ustaz. Apa kesulitannya, Dam? Untuk kesulitannya sih
belum ada Ustaz. Untuk yang bab 2-nya udah nih isi juga Ustaz, cuman belum dikumpulin. Ya tadi kalau diserahkan aja itu udah diisi tapi belum diklik serahkan ya. Iya Oke, Ustaz. siap siap siap. Nabila Ayunawati. Nadia Pitaloka. Iya, Ustaz. Hmm. Mana sih wajahmu kok lupa ya Nadia? Bedanya kamu dengan Nadia Ummul Khairat di mana nih? Sama-sama Nadia. Nat, kamu panggilannya Nadia apa Pitaloka? Nadia, Ustaz. Nah, kalau Nadia Ummul Khairat panggilannya apa? Nadia juga. Umul. Oh, Ummul. Oke. Oke, Nadia apa masalahmu Nadia? Lagi itu Ustaz bab 2. Iya, saya tahu. Kesulitannya di mana. Itu Ustaz yang tadi saya nanya kalau Oh, penelitian tindakan kelas itu masuknya kuantitatif atau kualitatif sih Ustaz itu. mm-mm. Kualitatif. Tapi isinya sudah sebenarnya. Cuma belum. Referensinya sudah dapat. Iya, saya udah pakai kualitatif Ustaz. Ya udah, kumpulin lah. Ya, itu aja kan masalahnya di format aja kan. Ya Ustaz, gimana? Iya, di format aja berarti kan masalahnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayo ikhwah, insyaallah kita sudah memasuki ujung-ujung akhir dari semester ini. Nahnu fi awakhiril fatrah al-jawasiyah li hadhihi as-sanah ad-dirasiyah. Wa fihi wajibat allati la budda an ta'maluha wa tab'an la yazidu an maw'id akhir fi jam'i kulli ma yahtaju ilaiha al-mudarrisun li tafsir tishihan. Jadi sudah memasuki hari-hari terakhir di semester ini kan berarti sudah mau minggu-minggu UAS. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan tugas-tugasnya. Sekali lagi, mata kuliah ini mata kuliah berbasis produk. Jadi meskipun kamu datang tiap hari, tapi nggak ngumpulin tugas ya nggak lulus. Gitu. Paham ya? Oke. Kemarin sudah kita untuk di bab 2-nya dan ternyata baru setengah yang boleh. Sementara saya berharap hari ini kita sudah bicara tentang di bab 3 meskipun nanti di dalam penulisan tugas akhir itu tidak akan terlalu rigid. Tidak akan terlalu rigid. Tagihannya juga sebenarnya kalau bab 3 itu kan isinya ada beberapa yang harus kita cermati. Tapi mungkin nanti itu tidak terlalu saya tekankan di bagian beberapa bagian. Oke. Sebelum saya jelaskan bab 3, bab 2 ada yang mau bertanya dulu? Coba. Kita matanya bab 2 dulu. Ya, Put. Afwan izin bertanya, Ustaz. Siap. Jadi kan saya itu sepertinya lebih kayak kesulitannya tuh kayak ganti-ganti judul tesnya Ustaz, dan sekarang kayaknya lebih tertarik ke penelitian sastra. Nah, kalau menurut Ustaz, untuk proposal penelitiannya saya lanjut yang
judul sekarang aja dulu, judul yang sastranya nanti buat skripsian aja, atau bikin baru lagi dengan judul penelitian yang baru, Ustaz? Kalau mau menyelesaikan yang lama karena waktunya tinggal dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau mulai mau berkonsultasi dengan judul yang baru supaya untuk di semester berikutnya sudah bisa ikut seminar proposal dan kamu kira cukup waktu untuk mengerjakannya, pakai judul yang baru nggak apa-apa. Jadi prinsipnya saya akan arahkan. Kamu nanya-nanya nanti saya jelasin. Tapi kalau misalnya mau mengejar untuk yang ini misalnya mata kuliah tauhid dengan judul baru itu butuh waktu yang lebih banyak, saya sarankan itu nanti sesudah ini aja baru nanti kamu tetap boleh konsultasi. Gitu. Tapi kalau kamu yakin kelar ya pakai yang baru supaya nanti bisa saya kasih masukan lebih banyak sehingga lebih matang gitu. Daripada menyelesaikan yang lama tapi kemudian ternyata kamu tinggalin juga gitu. Nah, pilihannya ada di Putri. Nah, kira-kira mau pakai yang baru atau yang lama? Gitu. Paham nggak? Baik, keren, Ustaz. Kalau Paham, Ustaz. keburu waktu pakai yang baru supaya nanti bisa kamu nanya-nanya supaya juga lebih matang. Tapi kalau nggak keburu pakai yang lama, meskipun juga nanti akan ditinggal yang penting dapat nilainya, gitu kan ujungnya. Ya. Baik, Oke. keren, Ustaz. Afwan. Oke. Alia, Zahra. Ustaz. Oke. Alia, Zahra. Perlu saya cek dulu. Pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berbicara. Benar ya, Alia? Oke. Jadi penelitiannya adalah penelitian eksperimen, betul Alia? Betul, Ustaz. Oke. Saya kasih tahu dari awal penelitian eksperimen di kita biasanya menggunakan kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen itu disebut dengan bahasa kitanya eksperimen semu. Apa itu eksperimen semu? Di mana peneliti tidak melakukan randomisasi terhadap partisipan atau subjek penelitian. Saya ulangi lagi teman-teman nih. Biasanya kita melakukan penelitian eksperimen disebut dengan kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Karena kita tidak melakukan randomisasi, kita tidak mengajak subjek atau partisipan penelitian. Kalau kita melakukan penelitian di sekolah, subjek penelitian itu sudah ada di kelas ABC-nya sudah jelas itu. Atau IPS 1, IPS 2, itu sudah jelas. Kita tidak mengatur lagi kamu masuk ke kelas IPS 1, kamu masuk ke kelas IPS 2, gitu. Karena kelasnya sudah ada. Karena kelasnya sudah ada, maka kan kita tidak melakukan random. Maka yang kita random adalah yang kita kocok kelasnya, bukan siswanya. Nah, penelitian seperti ini disebut dengan kuasi eksperimen. Nah, nanti di bab 3-nya Alia, kamu tulis itu, jenis penelitian adalah kuasi eksperimen. Apa itu kuasi eksperimen? Baca lagi. Intinya kamu membandingkan dua kelas, yang satu pakai berbasis proyek, yang satu biasa saja. Tapi pelaksanaannya adalah kita nanti kan membandingkan. Jadi nanti tidak melakukan pretest. Jadi langsung aja perlakuan di kelas A, perlakuan di kelas B, hasilnya dibandingkan. Nah, desainnya namanya kuasi eksperimen, kelompok kontrol, dan kelompok eksperimen. Nanti cari aja apa itu kuasi eksperimen dan modelnya begitu. Gitu ya. Jadi tidak usah melakukan pretest post-test. Di dalam metodologinya penjelasannya begitu. Cari nanti kuasi eksperimen, kelompok kontrol, dan kelompok eksperimen. Gitu.
Ya, oke. Terus untuk mengenai kelasnya berarti nanti gimana Ustaz? Kan Ya, kayak nanti kamu sebutin aja penentuan kelas, penentuan kelas kontrol eksperimen dilakukan dengan cara oh cluster sampling gitu, ya Ustaz ya. cluster sampling, cluster random sampling. Ya, cuma sebutin itu aja nanti bab 3-nya, nggak usah dijelasin kelasnya mana yang kan belum dilakukan, ini juga proposal ini untuk. Oke, bab 2-nya membantu berbicara. Oke. Tambahkan di teori itu indikatornya. Jadi kalau orang mampu berbicara di kelas, berapa ini kamu kelas siswa itu apa gitu. Indikatornya apa sih gitu ya. Karena itu akan jadi rujukan untuk menyusun instrumen nanti. Nah, instrumennya kamu instrumen tes performance kalau misalnya. Jadi bukan tes kognitif yang menggunakan itu, tapi tesnya pengumpulan data kemampuan berbicara bahasa Arab dilakukan dengan tes keterampilan gitu. Bukan tes kognitif. Itu aja sebutin. Nanti indikatornya cari aja nanti indikator untuk penilaian keterampilan berbicara bahasa Arab apa. Intonasi, kelancaran dan lain gitu ya. Itu di bagian pengumpulan data. Oke. Cukup. Ustaz Afan di bab 2 untuk penelitian relevan itu pakai footnote atau enggak ya? Pakai apa? Pakai footnote atau enggak? Pakai lah. Oh, berarti yang di penelitian relevan itu setiap orang itu kita kasih footnote. Ya. Prinsipnya penelitian yang relevan itu ada yang di bab 2 terpisah begitu, ada juga yang ditaruh di bab 1. Jadi bisa jadi untuk satu penelitian rujukan itu ada di bab latar belakang dan di bagian penelitian yang relevan. Jadi munculin aja. Misalnya kamu kan tentang belajar berbasis proyek. Cari aja pembelajaran bahasa untuk pembelajaran bahasa atau keterampilan berbicara. Tidak harus bahasa Arab, bahasa apa aja. Gitu ya. Itu nanti di bab 1 dimasukin sebagai bagian dari analisis awal bahwa keterampilan berbicara itu bisa ditunjang dengan pembelajaran berbasis proyek dilakukan oleh penelitian siapa saja. Nanti kemudian di bagian bab 2 tulis ulang dengan redaksi yang berbeda untuk penelitian yang baru. Gitu. Jadi satu rujukan bisa 2 kali jalan. Oke. Ada lagi? Enggak ada Ustaz misalnya. Oke. Hamam. Ada nggak Hamam? Hadir. Ya. Ada Ustaz. Masih hidup. Ya. Jamuan. Oke. Manajemen pelajaran bahasa Arab ini saya masih bingung. Apa ini yang kamu maksud, Mam? Iya Ustaz, manajemen Ustaz. Maksudnya apaan? Pembelajaran. Iya, manajemen. Manajemen pelajaran itu apa sih konsepnya? Menganalisis ulang gitu Ustaz. Kayak memperbarui gitu Ustaz. Apa yang kurangnya. Enggak paham, masih belum paham. Saya masih belum paham, Mam. Tujuan penelitiannya apa, Mam? Tujuannya coba. Tujuannya buat memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran tersebut Ustaz. Di SMP tersebut gitu. Kalau tujuannya untuk memperbaiki, judulnya berarti penelitiannya harus ditingkatkan. Misalnya keterampilan berbicaranya belum bagus, maka kita ajarin supaya keterampilan berbicaranya bagus. Gitu kira-kira. Kalau tujuannya untuk memperbaiki. Yang kita sebut dengan penelitian diagnostik. Jadi penelitian diagnostik itu berawal dari
kekurangan atau kelemahan pada subjek penelitian. Kemudian kita lakukan treatment tertentu, kita lakukan satu perlakuan tertentu untuk memperbaiki itu. Nah, penelitian begini namanya penelitian tindakan. Memang untuk menyembuhkan itu, hampir sama dengan dokter lah gitu. Diawali dengan diagnostik. Gitu. Kalau tujuannya untuk memperbaiki. Nah, ini kamu tujuannya apa kira-kira? Tujuannya itu memberikan gambaran manajemen pembelajaran, terus memberikan informasi tentang faktor pendukung siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, sama memberikan informasi tentang faktor penghambat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, Ustaz. Berarti deskripsi, mendeskripsikan tujuannya. Tujuannya berarti mendeskripsikan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sana gitu. Imam. Iya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, tujuannya berarti mendeskripsikan. Atau apa? Iya. Kalau penelitian jenis ini namanya kan kita mau mendeskripsikan nanti wawancara, observasi, studi dokumentasi. Penelitian ini disebut dengan penelitian bisa studi kasus atau etnografi, Mam. Yang kedua apa, Ustaz? Intografi. Etnografi. Etnografi itu kayak apa, Ustaz? Melihat fenomena sosial sebagaimana adanya. Kayaknya studi kasus ya, Ustaz, kali mungkin. Ya, makanya itu saya tanya kamu ini. Ini maksudnya mau studi kasus atau apa gitu. Studi kasus, Ustaz. Nah, kalau studi kasus nanti harus kamu pastikan bahwa memang ada sesuatu yang penting diangkat dalam ini gitu. Misalnya, kenapa sih ada apa dengan pembelajaran bahasa di Muhammadiyah situ gitu, sehingga kamu perlu tulis. Nah, itu harus ada alasannya gitu ya. Apakah dia bagus atau ada masalah gitu. Jadi peneliti itu tertarik untuk mengangkat sesuatu itu bersama dengan wartawan karena ada kelebihannya atau ada kekurangannya gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah sebelah sini karena kelebihannya atau kekurangannya yang ingin kamu angkat. Sehingga Kekurangan sih, Ustaz. pertanyaan mengapa harus kita teliti itu terjawab gitu. Gitu. Kekurangan. Ya, berarti nanti kamu studi kasus baca atau searching aja apa yang dimaksud dengan studi kasus itu. Ya. Nah, Itu Ustaz. memang. Jadi di bab 3-nya itu adalah studi kasus. Itu harus jelas tuh. Ini kenapa saya cek satu-satu, karena di bab 3-nya itu kalau keliru nanti melihat masalah, nanti jadi keliru di metodologi. Dan itu fatal itu kalau dalam penelitian. Jadi, kamu di filsafat itu kan sudah belajar nih semuanya nih, buat semuanya nih. Nadia dan teman-teman. Di filsafat kita itu belajar ada tiga ranah itu. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Saya ulangi lagi, Iza Anissa. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa Rizka Putra tarik? Tarik, apa tarik? Apa? Pengertiannya Ustadz. Ontologi, Epistemologi dan aksiologi. Nah, itu harus ngerti di dalam kita melakukan tulisan akademik ini. Ontologi terkait dengan apa dan mengapa. Jadi misalnya Hamam, manajemen pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas
berapa ini? 11. Tapi kalau kamu manajemen sekolah pembelajaran bahasa Arab jangan dibatasi di satu level karena kita bicara manajemen. Kalau manajemen itu umum. Manajemen di kelas 10 mau 11 mau 12 itu harusnya sama secara manajemen. Jadi jangan dibatasi. Kalau kita bilang manajemen karena kita lihatnya sekolah kalau manajemen. Bukan kelas, bukan. Gitu, Mam. Jadi harus ditanya ontologinya itu pertanyaan tentang ada apa dan mengapa. Ada apa dengan manajemen pembelajaran bahasa Arab di Muhammadiyah? Mengapa demikian? Nah, itu harus ada di dalam latar belakang itu. Jadi, pertama ontologinya harus dijawab. Ini semua penelitian termasuk Alia tadi itu. Ada apa? Mengapa? Nah, itu harus muncul di situ. Kemudian lompat ke aksiologi. Jadi kita melakukan penelitian ini, aksiologinya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, gitu. Kenapa kita melakukan? Nah, itu harus jelasin. Itu di bagian bawah yang kita sebut dengan urgensi penelitian, pentingnya penelitian. Jadi di bab 1 itu menjawab dua pertanyaan, menjawab dua hal, yaitu ontologi dan aksiologi. Nah, epistemologi itu pertanyaan tentang bagaimana. Bagaimana itu pertanyaannya dijabarkan di bab 3 yang kita sebut dengan metodologi. Bagaimana supaya kita bisa sampai pada tujuan penelitian itu dijelaskan di bab 3 metodologi. Tempatnya di mana, waktunya kapan, bagaimana mengumpulkan data, siapa saja sumber datanya, terus bagaimana analisisnya. Nah, itu di bab 3 itu isinya. Jadi bab 1 itu isinya ontologi dan aksiologi, bab 3-nya epistemologi gitu. Paham di sini, Mam? Jadi karena kamu penelitiannya kualitatif atau studi kasus ini, maka kamu harus menjelaskan di situ bagaimana dapat datanya. Maka datanya biasanya kalau penelitian ini kan berarti kualitatif. Mengumpulkan data dengan 3 cara. 1, observasi. Berarti nanti ada lembar ceknya. Misalnya. Yang kedua, wawancara. Siapa aja yang harus ditanyain terkait dengan manajemen. Dokumennya. Ya udah, dia ada dia Rifah terlewatin Fatailah kosong. Iya, Ustaz. Yang saya tadi jelasin sudah tergambar di sini. Udah, Sudah yang kamu udah ya. Ada mau Udah. tanyain? Insya Allah belum ada. Oke, kalau nggak ada anggap oke ya paham. Ya. Yang penting kamu Fatimah ini analisis isi. Di bab 2-nya dikuatin apa yang dimaksud dengan psikologi kolonialisme itu, indikatornya atau dimensinya atau bagiannya, faktornya apa aja, sehingga itu untuk melihat data nanti. Datanya kan dari novelnya. Gitu. Nah, itu apa saja, kolonialisme itu apa aja psikologi itu, kayak gitu ya. Jadi di bab Ya. 2-nya dikuatin Ya, untuk Ustaz. menganalisis. Karena alat analisis dalam penelitian kualitatif adalah teori, bukan
statistika bukan teori, maka teorinya misalnya psikologis itu dimensinya itu bagi 1, 2, 3 itu harus muncul dari teori itu, bukan karena kita ngarang. Sama Ustaz. Oke. Laila, Nah, Ustaz. mau bikin audio pembelajaran menggunakan Spotify. Betul. Ya Laila. Iya, Ustaz. Spotify itu seperti apa sih? Gimana, Ustaz? Suaranya Ya, Spotify di dalam untuk ngajarin bahasa Arab ini seperti apa nanti bentuknya? sebagai media pembelajaran, Ustaz. Bagaimana bentuknya? Kan suara aja nih, tapi suara yang menarik itu seperti apa untuk pembelajaran supaya orang bisa dengerin lama? Apa bentuknya, modelnya podcast atau apa gitu? Iya, Ustaz, model podcast. Tapi podcastnya suara doang. Laila. Buka mata ilmu. Ya Laila. Ini supaya gimana Laila kira-kira? Aduh, apa Ustaz putus-putus di saya suaranya. Iya. Nanti kira-kira medianya akan seperti apa sehingga orang tertarik untuk dengerin Spotify bahasa Arab? Nanti kan Ustaz diobservasi dulu ya. Bentuknya udah. Kira-kira kamu? Hmm? Nah, kalau kira-kira kamu, ada nggak model belajar bahasa Arab yang tanya jawab gitu, kayak pakai podcast misalnya, Laila sama Lutfiah nanya, misalnya di Muntada keluar maksudnya, nah, Lutfiah Muntada itu apa sih? Gitu, terus Lutfiah jelasin gitu. Tapi itu kayaknya menariknya kalau bentuknya bukan cuma audio itu, kayaknya sih begitu. Kemudian sih tanya jawab begitu kan. Ini apa maksudnya sih? Jadi seperti orang belajar berdua, tapi direkam gitu. Satu sebagai guru, yang satu sebagai teman. Ini gimana cara bacanya? Ini gimana? Kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu. Misalnya itu dari Saya nanti ambilnya buat Mahara Istimewa, Ustaz. istimewa. Karena begini nih, lain. Ini kan kamu harus menjawab mengapanya. Mengapa kita buat begitu? Apakah memang belum ada media serupa? Gitu jadinya. Kan istimewa juga tidak harus hanya suara, bisa juga kan nonton film juga istimewa, atau nonton orang debat. Saya biasanya suka nonton debat tuh di speaker corner tuh. Bahasa Inggris. Atau orang itu maksud saya. Ya, prinsipnya begini. Kamu bisa menjelaskan ada apa dan mengapanya 21 itu. Kemudian nanti di bab 3 bagaimana caranya. Gitu aja. Sepanjang itu memang kamu bisa jelasin dan memang dibutuhkan, nah, lanjut. Kan harus sampai pada mengapa itu harus dibuat dan gitu. Tujuannya apa pentingnya, itu harus jelasin itu urgensinya gitu. Apa iya misalnya di kelas di sekolah kelas berapa 10 ini pakai Spotify itu mereka tertarik gitu, nah, gitu.
Kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya bentuknya modelnya podcast apa mungkin dengan pembawaan yang lebih santai, itu menurut saya menarik gitu. Lain Mutara itu pasti, Mutara itu begini-begini. Contohnya apa misalnya kalau begini? Kalau ini begini gimana? Gitu misalnya. Misalnya begitu tuh. Kayaknya belum ada yang begitu ya. Iya, kalau yang modelnya ngajar sendiri Mubtada adalah begini-begini, contohnya begini ya. Itu kan nah, monoton itu. Kayak orang ngajarin bisa bosan. Tapi kalau misalnya bentuknya podcast mungkin lebih menarik gitu. Ya, nanti kamu ya pokoknya kamu tulis dulu dah. Ada yang tanyain? Cukup, Ustaz. Ya, senang saya. Lutfiah, ada yang mau tanya Lutfiah? Pembelajaran bahasa Arab di boarding school SMA Al-Minhaj. Ada Lutfiah? Nah, Ustaz, Ada yang mau tanyain? sejauh ini belum ada sih, Ustaz. Alhamdulillah, senang. Oh ya, Ustaz, mau Hmm. berarti kalau penelitian Ana itu bab 3-nya isinya gimana ya? Apakah tentang Kamu kan ingin melakukan satu pemotretan, istilahnya kan motret, seperti wartawan gitu. Melihat bagaimana pembelajaran bahasa Arab dari A sampai Z kan gitu sederhananya ya. Di SMA boarding school. Maka di bab 3 itu kamu jelasin misalnya waktu dan tempat udah jelas itu. Sumber datanya apa aja datanya. Yang terkait dengan data pembelajaran mulai dari bagaimana persiapannya, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, untuk melihat itu maka cara mengambil datanya satu, memperoleh datanya. Pertama, observasi. Apa saja observasi yang dilakukan? Observasi terutama adalah observasi di kelas. Apakah ada kegiatan pembelajaran bahasa Arab di luar kelas itu juga diobservasi. Jadi ada observasi di dalam kelas dan di luar kelas. Kemudian wawancara, siapa aja yang perlu diwawancara? Guru, wakil kepala sekolah atau pimpinan sekolah, dan siswa. Apakah perlu karena di boarding ini penjaga kantin misalnya perlu, sebutin aja. Kalau misalnya ada kewajiban untuk berbahasa Arab di kantin, misalnya begitu. Jadi mana-mana yang memungkinkan kita memperoleh data lebih lengkap. Pertama wawancara, observasi, kedua wawancara. Yang ketiga dokumen. Pelajari, ya mulai dari kurikulum, silabus, buku yang digunakan, isi-isi pembelajaran dari yang bentuknya digital, gitu. Begitu Lutfia. Analisis menggunakan analisis kamu yang gampang aja. Kamu nanti di ChatGPT ditanya aja. Analisis data penelitian kualitatif gitu. Misalnya yang bisa saya sebut ada Miles and Haberman. Ada juga yang Spreadly. Nah, Spreadly ini agak lebih jelimet. Nanti kamu pilih aja mana yang menurut kamu mudah untuk diikuti sesuai dengan eh, tujuan penelitianmu. Karena metodologi itu sesuai dengan tujuan. Ya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Afwan. Adam Aziz. Nah, iya Ustaz. Hambatan komunikasi. Apa yang maksudnya? Iya Ustaz. Penelitiannya pakai kualitatif Ustaz. Judulnya apa sih judulnya? Hambatan komunikasi pesantren.
Iya, Seth. Tadinya kan awalnya kan strategi komunikasi, cuman kalau yang Anda lihat di sana bukan eh, strategi komunikasi yang bagus, tapi hambatannya justru. Jadi mungkin untuk ininya studi kasus sama kayak Hamam penelitiannya. Jadi saya besarin ini. Komunikasi pesantren Aminah boarding school dalam pembelajaran. Ini ada dua hal yang nanti agak bingung jadinya. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi dalam pembelajaran? Karena akan agak susah untuk mempetakan. Karena komunikasi itu sesuatu yang include di dalam pembelajaran itu. Jadi kamu nanti akan kecil. Yang kedua, kalau kita bicara tentang komunikasi ini ada prodinya nih, ada ilmu komunikasi itu yang melihat sebagai satu model cara orang berinteraksi baik verbal maupun non-verbal, baik menggunakan media atau komunikasi langsung. Itu teori-teori komunikasi itu masuk ke sana. Saya khawatir kamu tidak punya pisau tuh cukup tajam untuk melihat komunikasi ini gitu. Saya khawatirnya begitu. Tapi kalau kamu mampu, ya apa? Nah, karena nanti kan ada komunikasi yang menggunakan bahasa Arab, ada yang tidak. Nah, ini juga akan jadi problem dalam prinsip prodi kita karena harus nyangkut di bahasa Arabnya. Nih bahasa Arabnya di mana? Bukan di pembelajarannya saja. Karena kalau kita bicara pesantren, apakah pesantren itu berbahasa Arab? Misalnya begitu. Makanya kalau pesantren berbahasa berarti kan komunikasi berbahasa Arab yang kita lihat, bukan komunikasi umum. Nah, judul yang kamu tulis ini belum mengarah ke sana nih. Paham dah? Berarti harus lebih dikerucutin lagi, Seth. Makanya ontologinya itu yang penting ontologinya. Nah, ada apa dan mengapanya itu kamu bisa ketemu itu. Ada apa dengan pesantren Aminah dalam urusan dengan belajar bahasanya. Kemudian mengapa ini penting diteliti? Nah itu harus itu harus analisis itu. Tanya kepada pribadi diri sendiri. Apa saya ngeliti? Bukannya mas sekedar ini pertanyaan penelitian, bukan pertanyaan sebenarnya supaya lulus mata kuliah, bukan gitu, bukan. Tapi mengapa masalah ini menjadi penting untuk saya teliti? Nah itu harus bisa digambarkan itu. Nanti baru bagaimananya di bab 3. Kalau ini penelitiannya misalnya, itu yang saya bilang tadi itu. Ada namanya etnografi komunikasi. Kamu juga pasti baru dengar ini. Saya khawatir nggak punya ilmu, saya juga nggak begitu paham itu, tapi saya tahu gitu. Ada etnografi komunikasi, ada tindak tutur, itu di dalam komunikasi itu. Berarti kan kajiannya sosiolinguistik. Nah, ini kamu mau dari sisi yang mana? Ada sosiolinguistiknya komunikasi di pesantren. Atau dari sisi dari itu etnografi komunikasi. Nah, pendekatannya agak beda-beda itu, walaupun mirip-mirip. Saya khawatir ketika kamu menunjukkan kata komunikasi ini, persepsi orang begitu dong. Perlu cari inspirasi lagi. Iya, sih. Menurut saya, kamu perlu diskusi lagi lebih jauh tentang ini kalau ini memang mau diseriusi ya deskripsi itu dong. Kapan ada waktu kamu main ke kantor atau ke rumah? Ya. Iya. Baik, Oke.
Saya juga memberikan masukan-masukan juga kalangan juga. Tapi untuk jenis skripsi masih agak belum terasa ini. Apa kira-kira ya? Belum gini udah. Ya, agak ngantuk jadi kurang fresh. Cukup dong ya. Coba baca lagi deh. Ya, baik Ustaz. Ini berdua ini juga baru 48 nih. Ada yang cara yang nggak sebarang ini. Baca lagi. Nabila ayu belum Nadia Pitaloka belum. Nadia Umul. PJ kita ini. Insya Allah. Ya Ustaz, Mau bikin apa? Om, saya meneliti ini Ustaz, penelitiannya studi kasus. apaan itu? Judulnya itu implementasi metode Mustakili Ustaz. Terus? Lengkapnya. Kenapa Ustaz? Judul lengkapnya apa? Implementasi metode Mustakili dalam pembelajaran bahasa Arab di IAC. Mustakil itu nama metode ya? Iya Ustaz, metode pembelajaran bahasa Arab. Tapi secara teori cukup ya? Untuk teorinya masih sedikit Ustaz, soalnya kesulitannya itu lebih ke sumber. Masih sedikit itu penelitian tentang mustakil. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kira-kira apa yang sepadan dengan mustakil? Atau di baratnya, istilah baratnya apa? Apa nih Ustaz, suaranya putus-putus. Kalau di istilah mustakil dipadankan dalam istilah bahasa Indonesia atau istilah bahasa Inggrisnya apa? Mustakil itu kayak metode pembelajaran bahasa secara cepat. Jadi lebih banyak praktek langsung ngomong gitu Ustaz. Bahasa Arab? Untuk nahwu sorohnya nggak terlalu ditekankan. Iya. Tariqah mubasyarah berarti itu. Maksudnya? Ya lebih ke arah situ Ustaz. Iya, ambil aja tariqah mubasyarah kalau gitu. Berarti bukan mustakil Ustaz. Makanya tuh, kalau mustakil memang satu nama yang dilahirkan oleh siapa, atau istilah itu memang muncul sebagai satu istilah baku yang dikeluarkan oleh si pembuat metode, ya memang dimunculkan. Tetapi bahwa ciri-ciri umumnya sama dengan thariqah mubasyarah, ya nanti tinggal dikaitkan gitu. Karena kita peneliti kan mengaitkan sesuatu secara konsep memang harus terhubung begitu. Makanya kalau memang tidak ada konsep yang sama dengan itu, nah itu agak kesulitan. Meskipun bagus, menarik, tapi kalau tidak didukung oleh teori, nanti tidak kelar-kelar itu. Maksud saya, gitu. Soalnya di Paham kursusnya yang saya paham maksud. emang metode mustakili gitu Ustaz di kursusnya. Iya, makanya itu kamu lihat di situ cirinya apa, sehingga kamu nanti bisa memberikan satu analisis. Ini penelitian, ini metode mubasyarah, ciri-cirinya ini. Ini metode mustakili, ciri-cirinya. Kalau sama, berarti pada sisi yang mana sama. Kalau beda, ada pengembangan pada sisi yang mana. Supaya tidak terlalu kesulitan dalam merujuk teorinya, begitu, Nat. Ya, Ustaz. Paham ya? Nah, jadi coba baca. Nah, gimana? Nat? Ya Ustaz, paham. Insyaallah. Ya, etnografi ya, atau studi kasus ini nanti ya. Iya Ustaz. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Putri Nur Rahmah. Putri.
Ya, lagi zikir ya. Putri, Putri Nur Rahmat ya? Mana teman Ada Mirza? Ustadz. Ya, ya. Put, Iya Ustadz. oke. Kamu nyimak nggak? Atau lagi sibuk yang lain? Afwan apa Ustadz? Kamu lagi sibuk apa bisa mendengarkan? Mau menyimak nih? Iya bisa mendengarkan Ustadz. Catat ya. Yang saya kasih masukan nggak didengerin. Bisa, Bud? Iya bisa Ustadz. Oke. Kamu kesulitan dalam mendeskripsikan tentang yang tadi itu saya jelasin ontologi dan di dalam pertanyaan ada apa dan apa. Kamu ya, Bud ya? Kesulitannya di situ sih Kalau kamu, Ustadz kayak. ya ntar dulu, saya komen dulu. Oh iya boleh. Jadi dalam posisi kamu menuliskan di latar belakang itu yang baru selesai 2 paragraf, jangan ragu-ragu memanfaatkan teknologi. Kamu bisa menggunakan AI, bisa menggunakan apa, ChatGPT, bisa menggunakan yang lain. Kamu minta tolong aja kalau kamu kesulitan. Tolong buatkan saya latar belakang penelitian. Apa gitu isinya kira-kira begini-begini gitu. Jadi nanti dia akan langsung kasih tuh minimal kamu 2 halaman udah dapet itu. Ini baru 2 paragraf nih, Put. Iya Ustadz. Jangan malas nanya. Dan saya juga tidak mengharapkan karena itu memang posisinya kita berada di situasi begitu. Yang saya ingin lihat adalah proses berpikir dan logika berpikir urutan itu tuh. Kalimat per kalimatnya, paragraf per paragraf. Kalau mau pakai ChatGPT nanti jauh lebih membantu dan cepat. Gitu. Yang tidak dipunyai ChatGPT adalah informasi tentang tempat di mana kita melakukan penelitian. Misalnya mau melakukan penelitian di mata kuliah. Dia nggak punya informasi itu. Nah, itulah yang kita harus isi itu. Gitu. Buat yang lain juga sama itu. Jangan, ya, dikit banget kalau 2 paragraf ini kamu kayak nggak ngerti aja, formaluin gitu ya. Ibut. Iya Ustadz. Aku kan bertanya Ustadz kalau misalnya kita neliti tentang sastra emang butuh tempat penelitian juga Ustadz. Udah penelitiannya di UNJ atau apa? Ya, Seperti analisis isi karya sastra. iya sama begitu. Karena mungkin di karya sastra tersebut ada nilai-nilai yang bisa diambil Ustadz. Iya bisa aja. Kamu mau ganti judul. Iya sepertinya ganti Ustadz. Ya udah, bikinlah yang cepat. Ya. Jangan cuma sedikit ya, bab 1, bab 2 cuma berapa? Iya insya Allah. Kamu kayak anak zaman sekarang kayak nggak tahu macam-macam aplikasi artificial intelligence. Gini amat, tuh. Iya Ustadz. Oke, sip. Ya. Rashad. Rizka. Enam, Putra Ustaz. ada 16 halaman tapi belum bisa tidak dapat melihat pelatihan jawaban. Apa yang mau kamu tanyain? Saya nggak bisa lihat ini baru muncul. Kelas draft, game based learning.
Ada yang mau ditanyain? Afwan Ustaz, Anda udah selesai Ustaz? Sampai bab 3? Belum Ustaz, Makanya baru apa yang kamu mau tanyain? apa? Bab bingung Ustaz saya. Buat bab 3 belum ada gambaran Ustaz saya. Jadi bab 3 itu kan metodologi penelitian. Kemudiannya pertama tempat, kamu lihat aja contohnya tempat dan waktu. Kamu lihat penelitian, skripsi, mau prodi apa juga boleh tuh. Di bab 3-nya yang eksperimen, kuasi eksperimen. Tanya aja di ChatGPT itu isinya apa aja tuh. Tolong isi bab 3 tempat gitu-gitu apa ya. Yang jelas nih tempat dan waktu. Kan? Terus sampel, populasi dan sampel. Yang ketiga, metode penelitian. Nah, metode penelitiannya kuasi eksperimen atau eksperimen semu namanya. Apa itu eksperimen semu? Tanya aja di Google nanti. Jadi, waktu dan tempat, populasi dan sampel, metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, menggunakan tes ya. Contohnya pengumpulan data yang dilakukan dengan tes keterampilan apa ini? Ya tes pembelajaran bahasa Arab, kita instrumennya, analisisnya menggunakan UJT. Tanya ya, analisis data untuk penelitian. Kan kamu membandingkan dua kelas nih. Disebut dengan analisis UJT untuk membandingkan rata dua kelas kelompok independen namanya. Saya ulangi lagi, analisisnya UJT untuk membandingkan rata dua kelompok independen. Kenapa independen? Karena kelas A dan kelas B. Nanti nggak paham, tanya lagi. WA aja. Ya. Sofia. Iya Sofia. Ustaz. Belum Iya Ustaz. terbuka penelitian tentang apa nih? Kenapa Ustaz? Penelitianmu tentang apa nih? Di saya belum terbuka ini. Belum bisa terbuka. Yang kemarin itu yang derivasi makna itu Ustaz. Eh, Saya judulnya itu yang Istiqaq al-Akbar pada madda ain lam mim dalam surat Al-Baqarah sama Ali Imran Ustaz. Saya jujurnya, ini penelitian nggak ada tantangannya. Aslinya begitu Sofia. Meskipun tidak dilarang. Tapi dengan teknologi sekarang, teknologi sekarang ini, Istiqomah itu bisa langsung klik dan bisa langsung dapat. Paham kan? Saya tantangannya nggak dapat, bukannya nggak membolehkan, tapi kalau dengan aplikasi misalnya kamu punya iPhone, kamu punya apa, tinggal tulis alif lam mim, kemudian itu ada turunan tuh, ada semua yang terkait dengan itu. Jadi dengan aplikasi Quran Majid itu sekali klik bisa dapat semua itu. Cari. Alif apa Hamzah? Sofia.
Iya, Ustaz. Nah, nanti kamu ketemu saya aja. Ini nggak apa-apa, kamu lanjutin. Tapi nanti ketemu saya aja, biar kita bisa diskusi lebih jauh. Ya, Ketemu langsung, Ustaz. ya, nanti aja. Oke, Kamu siap, tapi Ustaz. lanjutin aja dulu. Ya. Oke, siap, Ustaz. Iya, Niko, ada nggak? Hadir Set. Mana ada nggak kelihatan? Afwan, Ana sambil ini Set. Lagi di jalan. Oh. Kemarin gimana lombanya, menang nggak? Bukan lomba Set. Apaan? Kan di opname, masuk rumah sakit. Gimana? Kirain. Bukan lomba Set. Keterampilan berbicara bahasa Arab santri. Kamu ada yang mau tanyain? Ada Iya belum? Set. Nggak ada sih Set. Alhamdulillah Ana dapat referensi yang kurang lebih mirip Set. Ada kalau gitu. Jadi ada Aman. gambaran dari situ. Siap kalau gitu. Alhamdulillah. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan buat bab 3-nya, Ana PC antum, Ana chat antum aja Set ya. Siap. Oke. Nah, Set. Sehat Bang. Bang. Ya, syukuran Set. Apaan? Dia. Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Nah, gitu dong. Wah, gitu susah amat dong. Pengaruh penggunaan media monthly. Iya, Ustaz. Nah, eksperimen di mana? Kenapa, Ustaz? Eksperimen di mana? Eksperimennya? Paling paling pakai kuesioner gitu, Ustaz. Itu namanya survei Bang, bukan eksperimen. Oh itu survei ya, Ustaz ya? Ya nggak bisa kalau media pada survei. Media diterapin, dipakai. Berarti enggak kan kalau saya sendiri itu jadi dari target saya itu harus ini kan Ustaz, harus pakai aplikasinya kan Ustaz ya? Ya harus pakai dalam satu lingkungan di sama siapa yang memakai gitu. Itu seperti apa sih? Ya. Kenapa Ustaz? Afwan Ustaz, putus-putus Ustaz. Monthly itu seperti apa? Monthly. Monthly mirip ini Ustaz, apa sih kayak aplikasi pembelajaran bahasa lah, ada banyak bahasa. Tapi buat bahasa Arab juga ada. Nah, itu dia kayak media, lebih ke aplikasi media interaktif gitu Ustaz. Jadi kita bisa ngatur jadwal, kita bisa jadwalnya berapa menit, mau sejam, mau 30 menit gitu gitu Ustaz. Terus ada gambar-gambarnya banyak. Bisa dipakai di sekolah aliyah atau sanawiyah? Kenapa Ustaz? Bisa di aliyah atau sanawiyah? Atas apa Ustaz? Afwan nggak kedengeran Ustaz? Bisa dipakai di aliyah atau di sanawiyah nggak? Oh, kemungkinan bisa Ustaz. Karena itu jadi pas kita baru daftar akunnya kayak dites gitu kemampuan bahasa Arab kita Ustaz. Misalnya kita milih bahasa Arab kayak dites gitu kemampuan bahasa Arab kita, nanti ada soal-soalnya. Nah, setelah ngelewatin tesnya baru nanti kita milih jadwal sama ya setting-setting lainnya gitu. Oh, jadi memang itu aplikasi secara independen kita belajar di situ isinya sudah ada. Iya, Ustaz. Jadi emang aplikasi buat belajar bahasa gitu, Ustaz. Jadi bukan kita ngisi sendiri bukan ya? Atau masuk Bukan, Ustaz. Jadi emang nanti dari dia kayak misalnya kalau misalnya ini ada apa dikasih soal, nah nanti dikasih tahu ada mufradat apa aja gitu, Ustaz. Nah, itu aplikasi bagus, tapi tinggal apakah bisa dilaksanakan di lapangan, itu sebenarnya tantangannya. Nah, iya, Ustaz, gitu. Jadi kalau saya ngelihat
potensi aplikasinya emang lumayan bagus Ustaz, tapi saya jarang ngelihat kalau misalnya aplikasi ini diterapkan di di masyarakat atau di siswa yang belajar bahasa Arab atau mahasiswa Ustaz. Itu menurut saya. Karena sebagai sebuah objek penelitian itu harus bisa kita istilahnya disebutkan sih manipulasi, tapi bukan manipulasi dalam arti negatif. Kita lakukan beberapa penyesuaian gitu. Kalau kita niatnya untuk menggunakan itu, tapi kalau tidak menggunakan itu maka harus ada komunitas yang memang kita bisa teliti untuk bisa apakah mereka secara aktif menggunakan itu. Ada nggak komunitasnya di teman-temanmu? Belum ada sih Ustaz. Nah itu kesulitannya dan di subjek penelitian nanti itu. Oh iya benar Penelitiannya Ustaz. bagus, tapi kalau subjeknya yang diteliti nggak ada juga nggak bisa. Berarti kalau misalnya target peserta, kan saya target pesertanya di kalangan mahasiswa ya. Kalau misalnya target pesertanya di peserta didik saat TKM nanti itu gimana Ustaz? Jadi peserta didiknya saya instruksiin buat nyoba aplikasinya gitu Ustaz. Iya memang bukan nyoba ya, harus pakai untuk belajar itu. Iya Ustaz. Jadi kalau kayak gitu bisa Ustaz? Yang prinsipnya adalah ada sekumpulan kelompok subjek yang menggunakan itu sehingga kita bisa lakukan penelitian ke mereka gitu. Kalau nggak ada nggak bisa. Oke Ustaz. Ya. Tapi berarti judul saya bisa diganti atau tidak Ustaz kalau kayak gitu? Ya, sesuaikan aja. Oh, berarti tinggal disesuaikan aja bisa berarti bisa disesuaikan dari judulnya ya? Iya. Ya. Oke. Oke, siap Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Capek juga. Ngantuk. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Mudah-mudahan nggak ada. Apa Ustaz, izin Ya. tanya. Hmm. Kan saya udah selesai bab 2 nih. Lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 itu kan tentang penelitian ya. Nah, kalau di metodologi. Iya, nah kalau di bab 3 ini kita langsung meneliti Ustadz ke lapangan gitu atau gimana Ustadz? Enggak Bang. Mau langsung jadi sarjana. Tulis dulu kira-kira. Misalnya eksperimen mau di mana. Instrumennya digunakan apa? Kan belum nyusun-nyusun. Keberatan nanti belum. Jangan pikirin ke lapangan. Cuma hayalkan nanti akan ke sini, nanti akan begini, nanti akan begitu gitu. Ya. Ya Ustadz. Perlu kemajuan. Juga proposal. Ya. Kalau disetujui maju, kalau nggak disetujui ya ke lapangan kan. Gitu sebenarnya. Ya. Oke. Nanti di Google Classroom akan saya kirimkan link pengumpulan dan itu bukan cuma bab 3 tapi lengkap bab 1 sampai bab 3. Jangan dikit-dikit amat, saya susah kasih nilainya. Soal latar belakang cuma 2 halaman gitu ya. Saya nilainya jadi susah kalau mau dinilai kasih ini apa begini doang. Jadi gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Saya tidak berharap ada yang nggak lulus. Jadi saya berharap semuanya lulus, nilainya bagus. Jadi tolong bantu saya untuk nilai supaya bagus-bagus itu dengan serius mengerjakan tugasnya. Saya menilai apa yang menjadi karya kinerja masing-masing gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya bisa menghasilkan terbaik gitu. Dan kurang mohon maaf sebenarnya kita harusnya pernah ketemu sekali 2 kali di kelas tapi karena satu dan lain hal jadi semuanya full online gitu ya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Afwan, ya.